Ini anggota kelompoknya udah lengkap semua belum? Kelompok R udah lengkap teh. Kelompok P udah lengkap teh. Sulis izin sama Kamila ya teh, soalnya HP-nya mati teh. Oke, kelompok Q. Kelompok Q udah lengkap. Oke, udah lengkap semua ya berarti. Kita mulai aja deh. Dari kalian data given tiap kelompoknya udah ada kan ya? Udah coba ngerjain dari data given tiap kelompok belum? Kelompok R belum sih teh. Oke, nanti sambil dicoba aja ya tiap kelompoknya. Sebelumnya boleh on cam dulu semuanya buat dokumentasi bimbingan. Gina sama Abner boleh on cam dulu. Oke, aku coba share screen dulu ya. Nah, kan dari tiap kelompok itu ada data given-nya masing-masing ya. Dari kalian udah masukin belum data given-nya ke sini? Ada yang udah masukin data given-nya ke Excel? Lagi dimasukin teh. Oke, sambil dimasukin dulu aja ya nanti biar kita kerjain bareng-bareng. Jadi sambil ngecek juga takutnya ada kendala atau gimana di datanya.
Kalau udah bilang ya. Udah selesai masukin datanya? Sebentar Teh, sedikit lagi Teh. Oke.
Kelompok Q udah teh buat data given ya teh. Oke. Kelompok P sama R. Sebentar teh. Kelompok R udah teh. Kelompok T udah belum? Kelompok P gimana, udah belum? Kelompok P belum teh masuk.
bentar lagi. Dari kelompok P sudah. Oke. Mulai aja ya. Nah, kalau misalnya tadi data given-nya udah masuk semua, nanti sheet-nya dinamain ini. IDM6 sebelum sama yang IDM6 sesudah. Kalau udah, kita bikin sheet baru. Di sini kita mau lihat hasil dari si yang CA sebelum dulu. Ini nanti tinggal di copy aja tabelnya, terus isinya nge-link aja ke si IDM6 yang sebelum. Nah, terus nanti buat inspektornya ini jangan lupa diganti ya, namanya sama 3 anggota kelompok kalian. Ini udah dibuat sheet-nya yang ANOVA CA sebelum. Sudah lah. Oke. Buat data analisisnya udah aktif semua kan ya? Sudah, Teh. Nah, nanti kalau misalnya tabel ini udah, kita bikin tabel yang GRR ini buat nentuin jumlah part, operator, sama trialnya. Nah, buat jumlah part ini kita pakai rumusnya yang count A, terus nanti di drag dari CAA sampai CAF.
Terus buat yang operator, dia juga sama, pakainya yang count A, terus nanti di drag dari ini yang OP1 sampai OP3-nya. Nah, kalau buat trial atau subgroup ini dia pakainya yang count aja. Nanti dia bebas ngedragnya, boleh dari sini. Buat yang CAA yang dikerjain operator 1 atau CAB yang dikerjain operator 1 atau misalnya yang CAA dikerjain operator 2, bebas pokoknya yang mana aja. Dia buat nentuin jumlah trialnya. Ini udah masuk semua buat yang tabel GRR ANOVA ini. Kelompok Q udah teh. Kelompok R juga udah teh. Oke, kelompok P udah. Udah teh. Nah, oke. Nah, nanti kalau misalnya dua tabel ini udah jadi, kita lanjut mau nampilin hasil dari ANOVA-nya. Nah, caranya di sini kita pilih data analysis. Terus di sini kita pilih yang ANOVA two vector with replication. Nah, kenapa kita pakainya ANOVA yang two vector? Karena di sini kita itu menggunakan dua faktor gitu kan, dari pengaruhnya ada si operator dan partnya. Lalu di sini kita pakainya yang with replication karena tiap operator itu ngukur tiap partnya sebanyak 5 kali. Jadi ada pengulangan untuk ngukur tiap partnya. Kalau udah, kita oke. Nah, di sini buat masukin input range-nya, kita masukin dari yang si cell inspector ini sampai ke ujung. Data yang paling ujung. Nah, kalau ada rows per sample ini, kita masukin jumlah pengukurannya. Nah, pengukurannya itu kan dilakukan sebanyak 5 kali, makanya di sini kita masukin 5. Lalu untuk alfanya kita pakai yang sering dipakai aja, yang 0,05. Terus buat output option-nya kita masukin output range aja biar hasilnya itu ada di dalam satu sheet yang sama. Iya, kenapa Marcel? Teh nggak kelihatan teh buat data analisisnya. Oh iya kah? Bentar. Udah kelihatan? Udah, screen recordnya udah kelihatan teh. Si ininya, tab ANOVA-nya udah kelihatan belum? Belum teh, screen recordnya masih di ini, di mid. Oh. Ini udah kelihatan? Udah teh, baru kelihatan. Oke, diulang ya. Buat input range-nya ini kita masukin dari sini, dari inspektor, sel yang inspektor sampai ke ujung sini. Ujung datanya. Terus buat rows per sampelnya itu dia jumlah berapa kali kita melakukan pengukuran. Jadi di sini kita masukin 5 dan buat alfanya tadi 0,05 kita pakai yang paling umum digunakan aja. Terus output optionnya kita pilih output range biar nanti hasilnya berada di dalam satu sheet yang sama. Nanti kita letakin, ini bebas sih mau letakin di mana, cuman biar nanti nggak bingung rumusnya,
ditaruh di I1 sini aja. Kalau udah bisa oke, diklik oke. Nah, nanti kalau udah muncul hasilnya jangan lupa dirapihin ya, si tabelnya. Udah muncul semua ANOVA-nya, ada yang kendala? Aman teh. Dari Aman kelompok. teh. Aman, Teh. Nah, ini nanti buat nama source of variation-nya kita tambahin aja biar nggak bingung. Sampel. Nah, yang kolom ini sama aja kayak part. Terus interaction ini berarti part kali operator. Nah, within ini repeatability. Terus bisa ditambahin juga biar gak bingung yang nanti si operator ini tuh sama aja kayak JKB. Ini buat sum of square-nya sih sebenarnya. Ini sama aja kayak JKK. Terus buat yang interaction itu dia JKBK. Buat repeatability itu dia JKG. Sama total itu dia JKT. Nah, kalau udah nanti kita bisa lihat dari hasil si ANOVA-nya itu untuk masing-masing sumber variasinya. Kita bisa tentuin mana yang signifikan atau enggak. Nah, cara nentuinnya itu bisa kita lihat dari p-value-nya atau kita bandingin F-grid dan F-hitungnya ini. Nah, kalau misalnya dari p-value, kita bandinginnya kalau si p-value-nya lebih dari 0,05, itu dia value-nya 0,05, dia artinya itu tidak signifikan. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, artinya dia signifikan. Atau kalau misalnya kita ngebandingin F-hitung dan F-kritisnya, buat yang tidak signifikan itu, dia kalau misalnya F-kritisnya lebih dari F-hitung. Ini dia nanti hasilnya tidak signifikan. Nah, berarti kalau yang signifikan itu dia kalau misalnya F-grade-nya kurang dari F-hitung. Nah, jadi kalau yang bingung maksudnya signifikan atau tidak signifikan itu jadi artinya tuh dia ada perbedaan
dari si sumber variasinya ini. Ada perbedaan yang nyata atau misalnya dia tuh ada pengaruhnya gitu dari si sumber variasi ini. Nah, kalau misalnya tidak signifikan berarti sebaliknya. Dia itu berarti hasilnya nggak ada perbedaan yang berarti gitu dari si sumber variasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat dari p-value yang operator ini kan dia lebih besar dari 0,05. Nah, berarti artinya yang operator ini perbedaannya tidak signifikan. Karena dia hasilnya lebih dari 0,05. Nah, lalu kalau untuk si part ini, dia hasilnya 1,04, tapi dia itu dikali 10 pangkat min 70. Artinya kan dia p-value-nya kecil banget tuh. Berarti dia kurang dari 0,05. Nah, berarti dia ini signifikan gitu. Nah, kalau misalnya si tabel ANOVA-nya ini udah, kita bakal lanjut untuk nantinya bisa ngitung gauge RNR. Di sini kita buat tabel ANOVA modifikasi yang ada interaksinya dulu. Nah, ini nanti tinggal di copy aja tabel ANOVA yang atasnya sampai ke p-value. F-grade-nya nggak usah. Udah di copy semua tabelnya? Sudah, Teh. Oke, nanti kalau misalnya tabelnya udah di copy, nanti dia nge-link aja nih yang si isi sum of square dari operator ini sampai ke MS. Nanti yang F hitungnya ini, yang nilai F-nya ini bakal ada rumusnya lagi, jadi dikosongin dulu. Ini dia nge-link ke tabel atasnya. Nanti tinggal di drag aja. Nah. Ini udah sampai MS sini. Nah, oke, kalau udah di sini kita mau nyari nilai F-nya. Nah, nyari nilai F buat yang operator itu dia tinggal si MS operator ini atau MSA dibagi sama MS interaction atau MSI-nya. Ini udah? Udah, Teh. Nih. Lalu lanjut kalau buat F yang part, dia di sini MS yang part atau MSP-nya dibagi sama MSI. Nah, terus buat F yang interaction, dia tinggal si MS yang I dibagi sama MS within atau MSE. Buat nilai F-nya udah semua? Udah, Teh. Nah, untuk nyari p-value-nya di sini kita pakai rumus FDIS. Untuk p-value yang operator di sini rumusnya itu FDIS dari si F operator, terus dari DF yang operator, dan DF interaction. Buat p-value operator dia dari rumusnya itu FDIS dari F operator, DF operator,
dan DF interaction. Nah, kalau buat p-value yang part, dia juga masih sama pakai rumus FDIS. Terus dia itu diambil dari F yang part, DF part, sama DF yang interaction. Buat p-value yang part, di sini dia diambil dari FDIS, terus F-nya yang part, DF part, sama DF yang interaction. Lalu buat yang interaction, di sini dia p-value-nya itu dari FDIS, F-nya F interaction, lalu DF interaction, sama DF yang within. Buat p-value interaction, dia FDIS, terus F-nya dari F interaction, DF interaction, sama DF within. Ini udah semua? Udah teh. Oke. Kalau udah, di sini kita lihat mana yang signifikan dan mana yang tidak signifikan. Nah, kita lihat dari p-value-nya. P-value yang si operator ini, dia itu kan nilainya 0,428, berarti dia itu lebih dari 0,05. Nah, kalau dia lebih dari 0,05, artinya dia tidak signifikan. Terus kita lihat juga buat yang part. Buat yang part ini dia itu p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya dia signifikan. Nah, terus buat yang interaction ini, dia kan lebih dari 0,05. Artinya dia tidak signifikan. Dari data kalian, yang interaction-nya semuanya tidak signifikan atau ada yang signifikan? Ada yang signifikan teh. Yang itu, column part, kelompok R. Oh, oke. Kalau interaction-nya ada yang tidak signifikan nggak? Ada yang signifikan nggak buat si interaction-nya ini? Kelompok P, dia interaction-nya signifikan atau enggak? Maaf yang tadi kalau misalnya signifikan tuh kalau misalnya interaction-nya yang apa? Maaf. Nih, kalau dia signifikan itu, kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05. Oh, berarti kalau 0,22 berarti kurang ya? Berarti tidak signifikan berarti. Oke, kelompok Q gimana? Signifikan atau enggak? Teh, sebelumnya maaf teh, buat kelompok Q, kayaknya pas saya coba Excel saya tuh nggak memadai data buat pakai rumus FDIS teh. Jadi di p-value-nya error, masih belum kehitung. Anggota kelompok yang lain? Lagi coba di backup ulang sih teh, kayaknya lagi ditulis ulang dulu. Oke deh. Yaudah nggak apa-apa, sambil ini ya perhatiin. Kalau kelompok R, dia si interaction-nya Interaction-nya tidak signifikan teh. Oke. Nah, jadi buat keputusan dia bakal lanjut ke tabel not interaction atau enggak itu, kita lihat dari hasil p-value yang interaction ini. Kalau misalnya si p-value yang interaction-nya itu dia signifikan, artinya kan dia memang ada perbedaan gitu kan antar
antar operator di part tertentu gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia hasilnya signifikan, kita udah nggak perlu lanjut ke tabel yang not interaction. Nah, tapi kalau misalnya dia hasilnya tidak signifikan, tadi dari kelompok P sama R kan tidak signifikan ya. Nah, berarti kita harus hapus si baris yang interaction ini. Karena kalau dia nggak signifikan kan berarti nggak ada pengaruh tuh antar si part sama operatornya. Berarti kita nggak perluin data interaction ini. Makanya kita bakal lanjut ke tabel yang not interaction. Tuh. Tadi kelompok Q gimana? Udah bisa belum buat FDs-nya? Kelompok Q gimana? Belum Teh, tapi paling nanti kalau misalnya Gina ada kendala, Gina hubungin Teteh ya. Nah, oke. Berarti ini kita lanjut aja ya sambil lanjut. Nah, tadi kan karena si interaction ini tidak signifikan, berarti kita bakal lanjut ke tabel yang not interaction kan. Nah, nanti teman-teman tinggal copy aja tabel yang interaction ini, tapi si tadi yang baris interaction-nya itu kita hapus. Jadi cuman ada sampel, kolom, sama within-nya aja sama totalnya. Udah di copy tabelnya? Udah Teh. Udah deh. Oke. Nah, kalau udah nanti dikosongin dulu aja semua nih isinya. Terus kita isi dari yang sum of square si operator dulu. Nah, sum of square operator ini dia itu nge-link ke tabel di atasnya. Yang nge-link sama tabel di atasnya 4 ini nih. Dari sum of square operator, part, terus df yang operator sama df yang part. Nah, nanti buat ngisi si SS yang within-nya ini tinggal di sum aja dari tabel yang interaksi tadi, SS yang interaksi sama SS yang within. Kalau udah nih buat totalnya itu tinggal di sum aja nilai SS-nya semuanya. Buat totalnya dia tinggal di sum aja. Nah, terus buat DF within-nya itu dia didapat dari hasil sum yang DF interaction sama DF within yang di tabel interaction. Sampai DF udah semua? Kelompok R udah Teh. Oke, yang lain udah?
Udah teh. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, buat MS ini, buat MS operator, kita hitung dari si SS yang operator dibagi sama DF operator. Ini buat MS yang operator, kita bagi CSS operator sama DF operator. Terus yang MS part juga sama, dia SS yang part dibagi sama DF yang part. Yang within juga sama, bisa langsung di drag aja dari yang MS operator tadi. Terus kalau udah, kita nyari nilai F-nya itu, buat F yang operator, dia ini dari MS operator dibagi sama MS yang within. Dia berarti MSA dibagi sama MSE. Ini MS yang operator itu MSA, MS yang within itu MSE. Terus buat F yang part itu, dia didapat dari MS yang part dibagi sama MS yang within. Berarti MSP dibagi sama MSE. Kalau udah di sini buat p-value-nya, kita juga masih pakai fdis. Tapi buat p-value yang operator itu, dia fdis dari F-nya F operator, def operator, sama df-nya yang within. Buat p-value yang operator, dia dari F operator, terus df operator, sama df yang within. Lalu buat p-value yang part, dia itu pakai fdis juga. F-nya dari F yang part, df part, sama df within. Buat yang part, dia fdis dari F-nya itu F yang part, df part, sama df within. Udah semua tabel yang not interaction-nya? Udah teh. Oke. Kalau udah, kita mau lanjut buat ngitung si nilai gauge RNR-nya. Nah, ini bisa dibuat dulu tabelnya atau copy dari Excel kemarin yang pas tutor. Tabelnya udah dibuat? Udah teh. Oke, kalau udah, di sini kita isi buat yang repeatability-nya dulu untuk nilai EV-nya. Dia itu nge-link dari tabel yang not interaction di MSE-nya atau MS within. MS yang repeatability. Nah, terus kita isi buat yang si operator ini pakai rumus if. Jadi dia itu rumus buat yang operator itu dia dari si if
yang MS operator dikurang sama MS yang within. If MS operator dikurang MS within lebih besar dari 0, terus titik koma atau koma. Ini juga si MS operator dikurang sama MS within dibagi sama nilai jumlah part dikali jumlah trialnya. Jadi tadi ini si MS operator dikurang MS within dibagi jumlah part dikali trialnya. Terus kalau udah titik koma atau koma 0. Jadi rumus yang buat operator itu ini nih sebenarnya rumusnya. Jadi kalau misalnya hasil si MS operator dikurang MS within-nya itu kalau misalnya si MS operator dikurang MS within-nya itu negatif, nanti dia hasilnya bakalan otomatis 0. Nah, kalau yang operator udah, kita isi buat yang AVI-nya. Yang AVI-nya itu nge-link ke yang operator ini. Nge-link ke hasil yang operator tadi. Nah, kalau udah di sini kita hitung GRR-nya. GRR itu sum dari EVI plus AVI. Sum dari repeatability sama reproducibility. Nah, ini kalau udah buat part-to-part variation ini, dia itu dari si MS part dikurang sama MS within, dibagi sama jumlah operator dikali trial. Ini buat yang si part-to-part variation itu, dia MS part dikurang MS within dibagi sama jumlah operator dikali trial. Buat total variation itu dia dari si GRR ditambah sama yang PV-nya ini. Kalau udah kita isi yang kolom selanjutnya buat overcome-nya ini, dia itu buat nyari presentasinya gitu kan. Nah, ini tinggal kalau buat yang repeatability itu dia varcom yang EVI dibagi sama totalnya dikali 100. Ini nanti yang totalnya ini kolom buat totalnya dikunci aja. Terus buat yang varcom ini nanti tinggal di drag aja sampai ke bawah. Ini nanti si total variation-nya ini dikunci. Terus kalau udah di drag ke bawah sampai bawah. Nah, lalu buat STDF-nya ini tinggal kita cari akar kuadrat dari si varcom-nya ini. Kita pakai square root. SQRT. Nah, ini sama sampai ke bawah, jadi tinggal di drag aja. SQRT dari varcom-nya. Nah, kalau udah, nanti standar deviasinya ini tinggal dikali 6 aja. Nah, 6 di sini tuh bukan 6 part ya, ini tuh
dari Six Sigma. Ini juga sama, nanti sampai bawah tinggal dikali 6 aja dari si STDF ini. Jadi tinggal di drag aja nanti buat rumusnya. Nah, kalau udah buat nyari persen study var-nya itu tinggal si yang F ini dibagi sama totalnya tadi. Totalnya, terus nanti totalnya dikunci dikali sama 100. Terus nanti kalau udah tinggal di drag aja sampai bawah. Buat tabel gauge area area udah semua? Udah take untuk kelompok R. Kelompok P udah. Sudah teh. Oke. Kelompok Q jadinya gimana? Bisa ngikutin atau enggak? Bisa teh, cuma tadi sempat ke skip di yang ANOVA atas bagian MS. Oke. Perlu diulang lagi nggak? Oh nggak apa teh, lanjut aja teh, nanti nonton dari video aja. Oke. Ini kan tabel gauge RNR, hasil gauge RNR kalau misalnya dia ini lanjut sampai not interaction kan. Nah, tapi nanti tuh pasti bakal ada yang hasil di tabel interaction ini, hasil interaction ini dia itu signifikan. Nah, kalau dia hasilnya signifikan kan berarti kita nggak perlu lanjut sampai tabel not interaction ini kan. Nah, berarti nanti si gauge RNR-nya itu bakal kita ambil dari tabel yang interaction nih, contohnya kayak gini. Nah, jadi bedanya sama tabel yang tadi, yang kalau misalnya sampai not interaction, kalau tabel yang interaction ini buat tabel gauge RNR-nya dia itu ada bagian ini, baris yang part kali operator. Karena dia tadi interaksinya tidak signifikan kan? Interaksinya signifikan kalau yang ini. Kalau yang sebelumnya dia tidak signifikan, makanya nggak ada baris yang part kali operator. Buat rumusnya juga kurang lebih sama kayak yang dari tabel not interaction tadi. Yaitu nanti si nilai F-nya itu ngaling ke MS within yang di tabel atasnya, tabel yang interaksi. Terus buat nilai AV-nya itu, berarti ini dulu. Buat yang part kali operatornya itu dia dari sini nih. Dari nilai si MS yang interaction dikurang sama MS within dibagi sama trialnya, jumlah trial. Buat yang operator masih sama kayak tadi, dia rumusnya pakai rumus if. Cuman bedanya di sini dia dari MS yang operator dikurang sama MS yang interaction. Ini rumus ininya, terus dibagi sama ininya part dikali trial. Kalau tadi kan yang di not interaction itu dia dibaginya sama MS yang within kan. Nah, kalau misalnya yang
interaction ini dia dibaginya sama MS yang interaction. Terus buat buat AV-nya itu di sum dari yang operator sama part dikali operator. Lalu buat nilai gauge R&R-nya itu dia sum dari EV dan AV-nya. Terus buat nilai PV-nya dia itu dari MS yang part dikurang sama MS interaction dibagi sama jumlah operator dikali jumlah trialnya. Terus kalau misalnya total variation-nya itu dia dari penjumlahan si GRR dan PV-nya. Buat sisanya rumusnya sama aja kayak yang tadi yang dari tabel not interaction. Ini STDV juga sama, terus ini dikali 6, study var-nya juga sama. Oke. Kalau yang di Excel udah, teman-teman boleh buka Minitab-nya. Sambil dibuka Minitab-nya. Kemarin udah tahu kan cara nge-copy data dari Excel-nya ke Minitab tuh gimana. Jadi nanti tiap operatornya 5 kali dulu. Terus nanti part kita ngitung dari part yang sama dulu. Jadi partnya 15 kali. Teman-teman boleh sambil di-copy dulu data Excel-nya. Kalau udah di-copy bilang ya.
Udah di copy datanya, satu produk dulu aja. Udah teh. Yang lain? Teh itu buat ngopinya itu yang measurementnya itu misalkan dari CAA itu tuh semuanya gitu teh atau gimana ya teh? Buat measurementnya. Iya teh. Nih cara ngopinya gini nih. Kan tadi buat tiap operator itu kan masing-masing 5 kali kan. Nah terus kita mau dikelompokinnya itu dia per part gitu. Jadi partnya itu tadi 15 baris. Terus nanti kopinya tinggal gini aja. Di copy. Ke sini. Kayak gitu. Oke teh, udah teh. Udah. Oke, kalau udah di sini kita mau munculin hasil ANOVA-nya. Kita pilih start, terus di sini kita pilih quality tools. Lalu di sini kita pilih gauge study dan kita pakainya yang tipe yang cross, gauge area yang cross. Nah, di sini kenapa kita pakainya yang cross? Karena kita itu mau tahu perbedaan dari si alat operator sama interaksinya kan. Jadi kita pakainya yang cross. Nah, kalau misalnya yang nested ini, dia itu kalau misalnya nanti tiap operator itu dia ngukur part yang beda. Kalau cross itu dia tadi tiap operator itu dia ngukur semua part gitu. Kayak yang kita lakuin pengukuran kemarin itu kan tiap operator itu ngukur semua part kan. Nah, kalau misalnya yang nested ini, jadi dia dibagi-bagi gitu. Misalnya ada 2 operator. Yang operator 1 itu dia ngukur part A gitu. Terus nanti yang operator 2-nya dia ngukur part B gitu. Nah, terus kalau misalnya yang expanded ini, dia itu ada tambahan faktor lain gitu. Jadi nggak cuman, kalau kita kan part operator sama alatnya aja kan. Nah, dia tuh bisa ada tambahan faktor lain. Misalnya kayak mesin, atau shift-nya atau lokasinya gitu. Nah, biasanya si expanded ini dia dipakainya di situasi nyata gitu di pabrik. Jadi intinya kalau expanded ini dia itu lebih kompleks. Nanti jangan lupa dipelajarin ya teman-teman macam-macamnya ini buat sidang. Nah, ini buat part numbers-nya itu kita masukin yang parts, operator, sama measurement datanya ini measurement. Nah, terus buat method of analysis-nya ini kita pakai yang ANOVA karena hasil yang ANOVA itu bakal lebih detail. Dia bakal nunjukin hasil dari interaksinya, terus nanti ada hasil p-value-nya buat nentuin signifikan atau enggaknya perbedaan dari tiap-tiap sumber variasinya. Kalau ada di-okein aja. Nah, nanti kalau misalnya udah keluar hasilnya, teman-teman boleh bandingin sama hasil Excel-nya buat mastiin kalau misalnya si hasil perhitungan teman-teman yang di Excel itu udah benar atau belum. Kalau di manajemen ini, Helal gimana jawabannya pas habis di apa?
habis diklik oke tadi langsung kayak error gitu. Jadi ada tulisan yang error part value are at the same time, all the same. Nggak ngerti maksudnya. Kelompok Q juga sama teh. Datanya ada yang salah nggak masukinnya? Kelompok R juga sama teh error. Itu Oh, iya. kayaknya masalahnya gara-gara yang pas bagian partnya, yang bagian partnya itu semuanya kan kita kan cuma nyusul sampai ini kan 15 doang kan cuma dari satu poinnya kayak si meter itu kayak apa ya kayak nangkapnya tuh kita cuma ada satu ini doang kayak produk yang harusnya tuh jadi banyak jadi nggak bisa jadi kayak nggak bisa cuma dari 1 sampai 15 doang jadi harus kayak langsung semuanya gitu kayaknya gitu. Coba boleh share screen nggak? Kelompok mana aja deh? Mau lihat. Izin share screen ya teh. Iya, Sifah. Coba boleh di scroll ke bawah nggak datanya? Lagi ke bawah lagi. Oh iya, harus diselesain dulu sampai bawah. Sampai semuanya masuk dulu. Jadi nanti masukin semua data yang ada di Excel gitu buat gak cuman dari si part A-nya doang, jadi sampai part F gitu. Boleh di stop dulu nggak sih, Fah? Nih, jadi masukin datanya langsung semuanya. Nggak cuma satu part aja. Tadi yang lain juga sama kayak Sifah gitu. Cuman masukin part yang A doang. Iya teh sama teh. Ya, berarti masukin dulu.
Udah dicoba? Tadi kalian ini ya, salah ini apa? Salah nangkep kayaknya. Tadi kan aku bilang satu produk dulu. Maksudnya produk CA aja, bukan satu part dulu gitu. Udah dicoba teh? Udah bisa? Bisa. Oke. Udah, jadi kalau hasil Minitab gitu aja sih buat ngebandingin sama hasil Excel-nya aja. Yang kelompok lain gimana? Kelompok P sama Q udah bisa? Belum. Kalau udah lanjut dulu aja ya. Nah nanti jadi kalau misalnya kalian udah ngitung yang hasil sebelum dari yang CA, terus UA sama yang MH-nya udah semua, nanti kalian bakalan bikin fishbone diagram. Nih, fishbone diagram kayak gini. Nah, buat kepala ikannya itu, nanti kalian samain semua isinya. Isinya tuh ini, produk PT PTI tidak memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Oh ya, nanti buat fishbone ini kalian bikinnya di Visio aja biar rapi. Nah, buat faktor-faktor dari si fishbone ini nanti bakalan ada material, method, machine, man, sama environment-nya. Terus nanti buat akar masalahnya itu kalian cari, ini boleh satu aja kayak gini, ini kan satu doang kan? Atau misalnya nanti kalau kalian ada cabang lain juga boleh nemuin penyebab yang lain. Kalau ini kan permukaan produk masih kasar gitu. Terus nanti di atasnya ini ada akar penyebab masalahnya gitu. Nah nanti kalau misalnya hasil diskusi teman-teman nemuin ternyata ada sesuatu lain lagi yang dari si faktor material ini boleh ditambahin si cabang-cabangnya ini. Intinya buat fishbone ini nanti kalian diskusi dari tiap-tiap kelompoknya, terus buat nyari si akar penyebab masalahnya dari masing-masing faktor. Faktornya ada 5 ya tadi ya, buat material, method, machine, man, sama environment. Buat fishbone diagram ada yang mau ditanyain dulu? Punten teh. Ya. Itu bisa gitu kalau fishbone diagram tuh kayak ngambilnya kayak mengacunya pada yang AFTA gitu. Soalnya kan ada bingung teh, soalnya terlalu banyak gitu, terlalu luas gitu. Apa gimana? Buat ngisi si fishbone-nya yang dari tiap material metodenya gitu, kayak beberapa tuh mengacunya dari yang modul sebelumnya itu tuh yang dibikin FTA atau ya di FTA itu teh. Oh. Ini kalian ini lagi aja apa? Analisis lagi aja buat si fishbone ini, karena kalau fishbone ini kan kita mau nyari dari hasil QC-nya kan. Jadi harusnya sih beda sama FTA kemarin. Udah teh. Oke, terima kasih teh. Ya, jadi ini fokusnya ke hasil pengukuran dari tiap-tiap produknya ya.
Ada lagi yang mau ditanyain? Siapa itu? Iya, kenapa? Teh, jalannya tadi kan setiap produknya berarti itu ada 3 ya Teh fishbone-nya? Oh enggak, fishbone-nya satu aja. Nanti dari ketiga produk itu mana yang kira-kira dia kan dilihatnya dari hasil gauge R&R-nya kan. Iya, Jadi Teh. mana yang paling apa sih namanya? Yang perlu perbaikan gitu. Mana-mana aja yang perlu perbaikan. Langsung digabung Satu gitu aja dia. ya Teh? Kenapa? Jadi satu aja ya Teh? Ya, Oke, ini sih Teh. lebih ke gabungan aja dari 3 produk itu. Oh iya Teh, terjawab Teh. Makasih Teh. Ya, oke. Ada lagi? Kalau cukup lanjut ke FMEA ya. Nih buat FMEA, dia kan ada ini nih, description item function. Nah buat description item functionnya ini, dia itu sama aja kayak si kepala ikan yang di fishbone diagram. Nah terus di sini ada mode of failure. Mode of failure itu dia di yang cabang pertama ini. Dari yang sini, ngambilnya dari si fishbone diagram. Nah terus effect of failure-nya ini nanti dari teman-teman diskusi juga kelompoknya kira-kira effect of failure-nya tuh apa gitu. Ya tadi kalau mode of failure itu dia itu bagaimana kegagalan itu bisa terjadi. Tadi ya diambilnya dari yang cabang pertama si fishbone diagram ini nih, dari sini, terus dari sini, dari sini. Ini buat mode of failure-nya. Terus effect of failure-nya itu dia akibat dari si kegagalan. Berarti akibat dari si mode of failure-nya ini. Nah terus kalau buat cause of failure-nya itu dia diambil dari si akarnya. Jadi dari yang cabang paling ujung di fishbone diagram. Nanti dia diambil dari sini nih, akar-akarnya, akar penyebab masalahnya kan ini kan, yang paling akarnya. Nah terus nanti buat frequency of occurrence, severity, sama detection-nya itu teman-teman nentuin sendiri hasil diskusi juga sama kelompok masing-masing. Jadi ini sifatnya subjektif. Terus kalau buat RPN itu biasa tinggal dikaliin aja dari severity, occurrence, sama detection-nya. Nah, lalu buat race-nya ini dia kan buat mengklasifikasikan dari nilai RPN-nya itu kan. Nah, untuk tahu race-nya itu masuk ke level yang mana, nanti teman-teman bisa cari dari jurnal. Dia biasanya ada kayak level-level lagi tuh. Kalau misalnya RPN-nya segini, masuknya kemana gitu. Terus ini kalau 120 kemana. Jadi nanti teman-teman cari dari jurnal aja. Nah, buat current control-nya ini, dia itu berarti si langkah atau sistem pengendalian yang sudah ada saat ini. Buat current control itu dia jadi pengendalian yang kira-kira udah dilakukan saat ini gitu. Nah, terus buat recommendation action-nya ini berarti kan dia rekomendasi perbaikannya gitu kan, langkah buat perbaikan, usulan perbaikannya. Biar nanti kegagalannya itu bisa berkurang atau biar nggak terulang lagi. Nah, terus buat person responsible-nya ini kira-kira dari divisi mana sih yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan tersebut.
Betul. Mungkin kalau FME gitu, ada yang mau ditanyain? Udah cukup buat FME-nya? Gimana teman-teman buat FME-nya? Teh, boleh tolong jelasin RPN lagi nggak teh? Soalnya tadi sinyalnya putus-putus. Oke. Kalau RPN tuh tinggal dikali aja dari si occurrence, severity, sama detection. Pakai rumus kalau RPN. Kalau fungsi RPN di sini buat apa teh? Buat ini, buat nyari tahu berarti prioritas yang paling apa sih? Yang paling yang kegagalan yang paling parah gitu loh. Apa ya bahasanya? Nah ini kan kayak ada klasifikasinya juga kan. Dia tuh moderate, terus moderate low, moderately low. Jadi kalau misalnya semakin tinggi nilai RPN-nya, intinya semakin ini kan semakin gak baik gitu kalau semakin tinggi nilai RPN-nya. Yang bagus itu kan kalau nilai RPN-nya kecil. Tuh. Cuman buat tahu itu aja sih. Oke teh, makasih penjelasannya. Oke. Ada lagi buat FMEA? Kalau udah cukup kita bahas ini kali ya, format laporan. Udah aku kirim ya di grup buat format laporannya. Boleh dibaca dulu sama teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak terkait format laporannya? Nah, nanti buat di latar belakang ini harus ada sitasinya ya. Minimal 2 sitasi. Jadi bisa ditaruh di paragraf 2 terus sama di paragraf 4 ini yang ada penjelasan-penjelasan gitu. Sisanya kayaknya udah deh. Ada yang mau ditanyain dulu buat format laporan? Dari saya buat sekarang cukup sih teh, belum ada pertanyaan. Oke, yang lain gimana? Dari kelompok saya juga cukup tes. Oke. Kalau udah kita bahas deadline kali ya. Kalian tuh deadline laporan keseluruhannya berarti hari Rabu ya?
Iya teh. Jam 23.59. Iya 23.59. Oke. Dari kalian kira-kira mau kapan buat deadline-nya? Bab 1 sampai 3 sama pengolahan datanya. Kalau Senin siang bisa nggak teh? Boleh. Mau jam berapa? Sore aja tuh. Kelar kelas tuh jam 4 nih. Boleh. Tapi udah sama ini ya, pengolahan data juga ya. Boleh teh. Oke, berarti Teh boleh nggak kalau misal pengolahan datanya tuh malam gitu teh? malam jam berapa? Jangan malam banget ya. Tapi jam 10 aman nggak? Kalau malam jam 10. Aman teh. Aman teh. Makasih teh. Ya, berarti Aman teh. bab 1 sampai 3-nya jam 4 sore, Senin jam 4 sore, terus pengolahan datanya jam 10 malam ya. Oke teh. Oke. Buat bimbingan ini ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman? Joel teh mau nanya tuh Joel. Nanya apa? Teh mau nanya teh.